Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Jantung tiba-tiba berdebar kencang, rahang mengeras. Yap, marah. Emosi yang satu ini tuh kuat banget, bisa muncul gitu aja, dan seringkali bikin kita jadi bingung sendiri. Tapi sebenarnya apa sih marah itu, dan apa benar kalau kita ngerasa marah itu selalu salah? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba lihat dari sudut pandang yang mungkin jarang kita pikirkan. Ini nih pertanyaannya, mungkin kedengarannya simpel ya. Dari kecil kan kita sering dibilangin, jangan marah-marah, nggak baik. Tapi apa benar sesimpel itu? Apa semua jenis kemarahan itu dosa? Yuk kita coba gali lebih dalam, karena jawabannya mungkin nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Nah, ternyata kuncinya tuh ada di sini. Menurut perspektif Alkitab, marah itu nggak bisa dipukul rata, nggak semuanya sama. Ada perbedaan yang penting banget, sebuah pemahaman yang kalau kita pegang, itu bisa mengubah total cara kita ngadepin emosi ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita akan coba bedah nih, dua kategori utama kemarahan. Mana yang disebut kemarahan yang benar, dan mana kemarahan yang berdosa. Jadi bedanya di mana? Ternyata letaknya itu di motivasi. Kemarahan yang benar atau righteous anger itu muncul karena cinta kita sama Tuhan dan benci sama yang namanya ketidakadilan. Kayak misalnya Yesus yang marah waktu ngelihat ada korupsi di bait suci. Sebaliknya, kemarahan yang berdosa, ini nih yang kayaknya kita lebih sering alamin, itu muncul pas keinginan pribadi kita nggak terpenuhi. Intinya sih, kok aku nggak dapat apa yang aku mau sih? Oke, kalau marah yang berdosa ini sering banget kejadian. Pertanyaannya, asalnya dari mana sih? Nah, disinilah kita sering banget salah kaprah soal masalah ini. Ini nih, ide yang mungkin agak menantang. Secara alami, kita tuh gampang banget nyalahin hal-hal di luar diri kita kan? Macet lah, temen kantor yang nyebelin lah, atau janji yang nggak ditepati. Tapi, gimana kalau semua itu cuma pemicunya aja? Bukan sumber masalahnya. Sumber yang kita bahas ini bilang, akar dari kemarahan kita yang berdosa itu ada di dalam, di hati kita sendiri. Penulis Paul Tripp ngomong gini, dan ini dalam banget. Satu-satunya cara memahami kemarahan Anda adalah dengan memeriksa hati Anda sendiri. Artinya apa? Artinya, kalau kita mau benar-benar ngerti kenapa kita bisa meledak, kita harus stop nyari-nyari kesalahan di luar. Kita harus berani lihat ke dalam diri sendiri. Jawabannya tuh ada di dalam, bukan di luar sana. Terus, apa dong yang ada di dalam hati kita yang bikin api ini nyala? Nah, sumber ini nunjukin beberapa biang keroknya. Ada kesombongan, keegoisan, perasaan berhak, dan yang paling sering, keinginan yang nggak terpenuhi. Pas kita pengen banget sesuatu, entah itu pengen dihormatin, pengen nyaman, pengen pegang kendali, tapi nggak dapat. Nah, respons otomatis kita ya marah. Contoh paling gampangnya nih, dalam sebuah hubungan. Gampang banget kan kita nunjuk pasangan, gara-gara kamu sih aku jadi marah. Tapi, sumber ini ngasih tahu kita satu hal yang mungkin pahit buat diakui, walaupun orang lain bisa aja salah, reaksi marah kita yang penuh dosa itu 100% tanggung jawab kita sendiri. Asalnya dari hati kita, bukan dari perbuatan mereka. Oke, kita udah tahu nih sumbernya dari dalam. Sekarang, gimana sih bentuknya pas masalah di hati ini keluar? Biasanya, ada dua cara umum marahnya keluar. Ada yang meledak-ledak, yang kelihatan jelas ya, teriak-teriak, berantem. Tapi ada juga yang menutup diri. Nah, ini yang kadang lebih bahaya. Orangnya diem, tapi di dalamnya nyimpen dendam, nyimpen kepahitan yang membara. Kelihatannya beda, tapi sumbernya bilang dua-duanya sama-sama ngerusak. Dan Alkitab sendiri ngasih peringatan keras di Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Maksudnya apa? Gampangnya gini, kemarahan yang datang dari ego kita itu nggak akan pernah bawa kebaikan. Nggak pernah. Ujung-ujungnya pasti ngerusak, bukan ngebangun. Oke, kita udah ngomongin masalahnya terus. Sekarang, gimana solusinya? Tenang, sumber ini nggak cuma ngasih masalah, tapi juga ngasih jalan keluar. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Jadi, ada 4 langkah praktis nih. Pertama, mengaku. Kita harus jujur sama diri sendiri. Akui kalau marah kita itu dosa, bukan cuma reaksi wajar. Kedua, tinggalkan. Bikin keputusan yang sadar buat ngelepasin kemarahan itu. Ketiga, tanggalkan. Ini kayak kita ngelepas baju lama yang udah kotor. Kebiasaan marah itu harus dibuang secara sadar. Dan yang terakhir, ini kuncinya. Kenakan. Ruang kosong yang ditinggalin sama amarah tadi, kita isi sama yang baru. Kelembutan, belas kasihan, dan kebaikan. Nah, ini ada satu pertanyaan buat check up diri sendiri yang ampuh banget. Lain kali kalau Anda merasa mulai panas, coba deh berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang lagi nggak gue dapet, yang saking pentingnya sampai gue rela perang kayak gini? Jawaban dari pertanyaan itu bakal nunjukin apa yang sebenarnya kita sembah, berhala di hati kita.
Kitab Amsal ngasih perumpamaan yang keren banget. Bayangin, sebuah kota tanpa tembok pertahanan. Gampang banget diserang kan? Nah, kayak gitu juga kita kalau nggak bisa ngendaliin amarah. Kita pikir marah itu bikin kita kelihatan kuat. Padahal justru sebaliknya. Itu bikin kita jadi lemah, rentan, dan gampang banget hancur sama kekacauan. Jadi, kalau mau ditarik benang merahnya dari semua obrolan kita, intinya cuma satu. Kalau kita benar-benar mau berubah, kita harus stop. Stop nyalahin situasi, stop nyalahin orang lain. Pertarungan yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita, di hati kita sendiri, dan perubahan harus dimulai dari sana. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kemarahan kita itu sebenarnya kayak cermin yang jujur banget. Cermin itu nunjukin apa yang paling kita hargai, apa yang paling kita cintai, apa yang kita sembah. Jadi, coba deh pikirin, apa yang kemarahan Anda katakan tentang diri Anda?